Apa itu infeksi usus buntu? Infeksi usus buntu adalah suatu kelainan di daerah kanan bawah. Jadi usus buntunya ini menempel ke usus besar yang bentuknya seperti U ini, yang berfungsi untuk memadatkan kotoran. Penyebabnya belum tahu, tetapi fungsinya kemungkinan diduga untuk membantu kekebalan tubuh mengenali kuman-kuman yang menginfeksi di daerah usus besar ini. Beberapa pasien yang sudah dioperasi itu ditanyakan riwayat sebelumnya apakah kurang makan sayur, buah, terus kurang minum 3 liter, dan pola BAB-nya tidak rutin. Nah, itu dia katanya benar. Jadi usus buntunya sendiri ini uh, tersumbat. Nah, ini bukan oleh karena biji-bijian atau lombok, tetapi kotorannya sendiri yang menyumbat di sini, yang seharusnya dia keluar ke uh, dubur, tapi dia karena kotoran numpuk-numpuk balik terus nyumpel di sini ya. Terus akhirnya yang mana isinya itu juga ada kuman-kuman pencernaan, ada cairan, dia terus tersumbat dan bengkak, kuman-kumannya juga berlipat-lipat mau pecah. Nah, kalau sudah pecah, ini komplikasi. Bila tidak dioperasi, nah ini akhirnya bisa kotorannya kemana-mana, terpaksa harus dibersihkan bolak-balik, operasinya bolak-balik, bahkan uh, bisa menyebar ke paru-paru, otak tidak sadar, atau bila tidak pecah, ada yang lengket-lengket terus bisa merusak usus yang lain, terpaksa operasinya harus mengeluarkan usus yang lain, BAB dari dinding perut. Nah, untuk mencegah ke komplikasi tadi, makanya diambil usus buntunya, bisa dengan cara terbuka atau dengan teropong. Nah, kalau terbuka itu usus besarnya dikeluarkan dulu yang eh, ditempeli oleh usus buntu tadi untuk memastikan ya, oh ini ya betul usus buntu supaya nggak motong yang lain. Baru kemudian usus besarnya dikembalikan lagi. Nah, ini saya tanya sekitar 10 sampai 15 cm. Nah, efeknya biasanya nyeri sesudah operasi. Ya, bukan oleh karena usus buntunya dipotong, tapi ototnya yang dipotong. Jadi otot uh, six pack itu, otot perut yang berduduk, berdiri, atau tidur keduduk itu dipotong sehingga dia buat gerak sakit gitu. Bahkan uh, katanya ada yang sudah pernah operasi sesar, sudah operasi buntu kok lebih sakit. Ya, itu relatif. Ya. Kalau dengan teropong itu lebih tidak sakit karena ini dimasukkan trokar, terus dimasukkan udara supaya rongganya itu melebar, sehingga bisa mudah dimasukkan alat kayak semacam CCTV ke dalam rongga perutnya. Sehingga usus buntunya bisa terlihat tidak langsung, tapi kita melihatnya dengan menggunakan TV, jadi bisa lebih besar. Nah, ini dimasukkan alat penjepit, terus dipotong, yang lebar penjepitnya ini cuma setengah, sebesar kuku jari. Ya, jadi cukup kecil, cuman di zoom jadi bisa lebih lebar di TV. Nah, ini sudah dipotong, cuman tetap semua pemotongan tidak kedap air, jadi masih bisa air dari sekian kotoran bisa keluar. Nah, ini bekas saya tanya 1 cm, setengah cm, setengah cm. Nah, tadi gejalanya tadi kan nyeri kanan bawah, terus
pada wanita mensnya masih normal, tidak keputihan, tidak ada gangguan kencing, atau pada pria tidak ada gangguan kencing, tidak ada kencing batu atau kencing darah, atau kencing infeksi. Nah, kita USG. USG itu untuk melihat usus buntu itu lebih sulit, karena sering usus buntu itu letaknya di belakang, bukan di depan. Nah, kalau USG yang seperti ini kulit ya, terus ini punggung yang bawah ini usus buntunya nempel ke kulit depan, jadi lebih mudah kelihatan usus buntunya. Ini yang bengkak, ini yang normal. Ya, tapi seringkali dia posisinya itu di baliknya usus besar. Ini ya bisa di antara usus, di panggul, bisa. Tapi paling sering ini di baliknya usus. Sehingga kalau ketutupan udara di dalamnya usus besar tadi ya sulit untuk mengidentifikasi usus buntu. Sehingga kita eh, yang paling penting dari USG adalah menyingkirkan kemungkinan kelainan lain seperti gangguan eh, batu saluran kencing, ada kelainan di ginjal enggak, atau ada kelainan di kandungan. Itu yang paling penting kita lihat dari USG. Ya, sehingga kalau tidak dilihat dari USG atau katanya normal, nah kita minta bantuan dari apendikogram. Jadi apendikogram ini adalah eh, foto polos, jadi foto ronsen biasa itu kan seringkali tidak terlihat ususnya, tapi lebih ke arah tulang-tulang gini. Nah, supaya bisa melihat gambaran ususnya itu diberi bantuan susu logam kontras. Jadi dari cairan yang diminum oleh pasien itu ada zat-zat logamnya, yang mana logamnya nanti tidak masuk dalam darah tapi dia keluar dari kotoran. Nah, pada saat proses keluar dari kotoran itu pada mungkin 24 jam atau 12 jam itu dia eh, susunya tadi akan membentuk dinding usus di daerah dekat usus buntu. Nah, jika ini sudah terbentuk gambaran usus besar dekat usus buntu, bagus. Dan terbentuk usus buntunya juga berarti ini normal karena susunya masuk ke dalam usus buntu. Tapi kalau tidak terdapat gambaran usus buntu di daerah dekat usus besar yang menempelnya usus buntu, berarti dia tersumbat usus buntunya. Jadi usus buntunya infeksi. Nah, nah, kalau posisi yang lain selain yang tadi, usus buntunya bisa ada yang usus buntu yang masuk ke dalam rongga panggul, ada yang ternyata posisinya di atas ini, di perut bagian atas. Nah, pernah saya mendapatkan keluhannya itu nyeri sebelah sini, tapi ternyata usus buntunya di atas. Untungnya dilakukan teropong sehingga tidak memerlukan sayatan yang lebar. Kalau usus buntu yang di sebelah seberangnya ini jarang. Nah, resiko yang paling sering dari usus buntu ini adalah infeksi. Kenapa? Karena dibanding dengan kayak sesar itu jarang sekali infeksi. Karena kan bayi itu kan steril, tidak ada kuman-kuman pencernaannya. Nah, kalau usus buntu ini, dia kan selain ususnya itu ada banyak kuman pencernaan, terus double-double karena dia tersumbat. Terutama pada pasien yang gemuk itu, lemak yang tebal itu kan kulitnya dijahit rapat ya. Itu kumannya suka nempel di situ meskipun kita sudah bersihkan dengan betadine. Sehingga tidak jarang yang infeksi.
Kalau infeksi terpaksa lukanya dibuka, dibersihkan supaya kuman-kumannya bisa mati. Akan ada yang sampai lukanya membusuk terus merembet ke kelamin pasien. Nah, ini mungkin itu kurang dibersihkan bagian dalamnya, lukanya. Bagaimana membersihkan supaya mencegah terjadi seperti ini? Biasanya saya lakukan dengan cairan yang cukup keras sebenarnya, sehingga nyeri buat pasien. Ini ada contohnya. Nah, ini cairan peritrol ini sering kita lakukan dimasukkan ke dalam rongga lemak-lemak, bahkan pada kotoran anak-anak ini di telinga ini sampai berbuih, ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam lemak-lemak, jadi cukup keras, jadi gatal perih di kulit. Cuman ya supaya mencegah infeksi yang tadi, lukanya sudah kering, kadang kulitnya sudah kering, tapi dalamnya ototnya buka lagi. Meskipun sudah dijahit tapi terus buka lagi karena infeksi misalnya, ini namanya hernia. Yang memerlukan tindakan operasi lagi atau perlengketan di dalam rongga perut yang bisa berisiko usus yang lain terjepit sehingga mual muntah terpaksa harus dioperasi lagi untuk membebaskan jepitan atau bisa juga beol dari dinding perut. Ini ada risiko-risiko operasi yang kita minimalkan. Salah satunya dengan teropong itu meminimalkan risiko ini. Jadi kelebihannya laparoskopi dibanding terbuka, mobilisasi lebih cepat, jadi supaya gerak, besoknya bisa jalan-jalan, duduk jalan, sehingga harapannya bisa makannya bisa banyak, BAB-nya juga bisa lancar, sehingga rembesan cairan kotoran dari bekas usus buntu yang dipotong tadi lebih sedikit, sehingga mengurangi risiko operasi berulang. Dosis obat anti nyeri yang diminum lebih sedikit, karena lebih tidak nyeri, yang mana obat anti nyeri rata-rata semua ganggu lambung. Nah, yang repot kalau pas sakit usus buntu juga disertai sakit lambung, nah ini mana yang diprioritaskan serba repot. Atau komplikasi infeksi, luka operasi lebih sedikit dibanding yang terbuka. Dan juga bisa mengevaluasi kelainan organ dalam perut lain seperti kandungan atau di usus yang lain. Tidak memerlukan sayatan yang lebar. Bila ternyata usus buntu posisinya di perut atas atau di perut yang sisi seberangnya. Kekurangannya, jika ternyata antara usus dengan usus sudah ada perlengketan hebat, tidak bisa dibebaskan, atau ada perdarahan hebat, atau ususnya sudah melembung oleh karena sudah usus buntunya sudah pecah atau terlalu gemuk. Oke, terima kasih. Infeksi pada pasca operasi usus buntu appendektomi dengan metode endoloop atau ligasi dibandingkan dengan staples. Ini disclaimer murni pendapat pribadi dengan pengalaman di lapangan dan analisa pribadi beberapa fakta. Ini saya temukan penelitian infeksi global pada daerah luka operasi pos appendektomi ya. Nah, ini dikatakan 226 penelitian dengan 700.000 dari 49 negara itu memang masih ada biasnya, tetapi didapatkan 37% dari 100 appendektomi itu infeksi. Ini ada Afrika dan macam-macam. Nah, ini kemungkinan analisa saya ini kan normal usus buntu, pembuluh darahnya tidak melebar. Ini
di daerah usus besar. Nah, ketika terjadi appendicitis atau usus buntu yang tersumbat di pangkalnya, jadi cairan di sini yang mestinya bisa keluar bebas ini tidak bisa. Akhirnya dia bengkak, terus banyak kuman-kuman yang berkumpul di sini dan mau pecah. Ini terlihat dari pembuluh darahnya semakin melebar, semakin membesar, jadi di sini ikut meradang. Nah, ketika dipotong kemudian diikat seperti ini, dalam perjalanannya ada beberapa yang harapannya kan bisa nutup gitu, dan dari kotoran dari sini itu tidak sampai keluar ke sekitar usus. Tetapi yang diikat ini jadi membusuk, terus ada yang jadi nanah. Dibandingkan dengan staples, nah ini kan banyak staplesnya dari titanium, jadi nggak akan karatan, langsung motong. Dan kelebihannya dia seragam jahitannya dan tidak terlalu menjirat, sehingga aliran darahnya masih agak lancar. Bahkan beberapa pasien saya itu masih agak berdarah dikit-dikit, tapi nutup lukanya, jadi nggak sampai membusuk. Jadi ini kan tadi yang membengkak usus buntunya, kemudian dijepret, bukan di sini tapi di bawahnya lagi usus. Nah, kemudian masih ada darah-darahnya dikit, tapi hasilnya lebih baik. Nah, setelah saya baca juga penelitian mengenai staples dibanding endoloop atau diikat. Nah, ini ternyata aplikasi staples ini untuk penutupan usus buntu itu menurunkan resiko postoperatif infeksi. Nah, secara signifikan. Ini logikanya kalau misalnya kita ada operasi sunat dengan menggunakan ring atau klem, smart klem, itu kan diharapkan tidak berdarah, diikat. Tapi jaringan yang diikat itu dalam waktu hari ketiga sampai hari kelima itu membusuk begini. Jadi memang bengkak terus busuk, terus harapannya merotol gitu. Terima kasih.